juga terima kasih kepada Bapak Dr. Syamsul Hadi SPMM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Syamsul Hadi, Direktur Puskesmas Training Indonesia, bekerjasama dengan program Dr. FBI Universitas Islam Indonesia mengucapkan selamat dan terima kasih atas semua atensi dari seluruh peserta yang hadir pada pagi hari ini. Semoga apa yang didapat dapat bermanfaat bagi kita semua dan lingkungan sekitar kita. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini closing nih? Iya, closing lah. Udah lewat 15 menit ini. Waduh, saya senang sekali kalau begini, saya senang sekali, luar biasa. Jadi, baik, closingnya adalah grafologi bukan pseudoscience, grafologi bukan meramal, grafologi tidak bisa meramal, grafologi tidak membaca konten, tidak membaca apa yang Anda tulis. Dan grafologi membaca tulisan tangan, bukan telapak tangan ya, bukan telapak tangan. Karena sampai sekarang pun masih ada yang memfoto telapak tangannya dikirim ke saya. Oh gitu. Jadi ini murni tulisan tangan, gitu ya. Jadi dan kenapa saya meminta tanda tangan dan nama lengkap? Karena agar saya mengetahui seberapa pede Anda dengan diri Anda. Kadang kita menulis nama itu jatuh, harusnya lurus, dia jatuh, berarti dia nggak pede sama dirinya. Secara umum, grafologi ilmu yang sangat luas. Bapak Ibu bisa mempelajarinya, bisa lewat saya, bisa lewat Smart Training, bisa lewat Mas Samsul. Nanti kita akan adakan pelatihannya, sertifikasinya, dan kita bisa belajar lebih banyak. Bahkan di Smart Training ini, di grafologi Smart Training, kita berikan semua aliran yang ada di dunia, kita berikan semua biar Bapak Ibu punya wacana yang luas dan mampu menganalisa lebih kompleks, lebih detail lagi tentang kepribadian seseorang, tidak hanya sekedar dari satu aliran saja. Itu udah saya, Mas Samsul. Oke, terima kasih. Banyak yang mau kita kasih plus ini. Oke, Pak Banu, terima kasih. Jadi Bapak Ibu yang menginginkan nanti kelas spesial khusus ya, kelas premiumnya berarti ini Pak Banu ya, nanti bisa kita adakan dengan Pak Banu di Smart Training Indonesia. Terima kasih ini saya ucapkan pada Pak Banu Gunawan Seto Laksono SEJHD CICG CBACHA, profesionalis hipnoterapi dan grafologi, behavior analisis, founder dan CEO Hipnografi Indonesia, CEO One Health Center, hipnoterapi dan grafologi, instruktur dan mindset motivator. Dalam kegiatan grafologi, kenal lebih dekat kepribadian Anda melalui tulisan tangan gratis. Wah, di acara ini saya excited, amazing, luar biasa sama Smart Training, sama keluarga besar IUI yang luar biasa juga. Terima kasih sekali di kesempatan untuk sharing. Baik, tadi sudah perkenalan, nama saya Banu Gunayura, akrabnya panggil Banu ya, nanti mau Mas Banu, Om Banu, Pak Banu, Coach Banu, apa aja terserah deh itu ya, senyamannya saja nanti dalam menyampaikan. Tapi dalam sesi ini kita akan membahas tentang grafologi, dan untuk grafologi ini sampai dengan saat ini saya insya Allah menguasai 3 aliran yang ada di Indonesia, bahkan ada di dunia, bahwa ada 3 aliran besar di dunia ini untuk grafologi, yaitu Gestalt atau mistik dan holistik. Nanti penjelasannya akan saya berikan. Oke, untuk lebih memanfaatkan waktu yang lebih baik, saya akan coba mulai dari materi ini yang grafologi. Mungkin ini kurang lebih yang akan saya bahas dulu pertama kali untuk sejarah perkembangan pendekatan toleransi. Baik. Mungkin ada yang sudah tahu juga bahwa jika kita berbicara ya, itu kurang lebih kita menggunakan ini penelitiannya 15-20% bagian dari otak kita aktif, tapi bisa lebih dari 80% bagian dari otak kita itu aktif jika kita menulis. Dalam hal ini menulis yang menggunakan bukan mengcopy paste. Jadi
menulis yang betul-betul kita keluarkan dari pikiran, dari perasaan kita. Entah itu menulis novel, menulis karya ilmiah, menulis skripsi, tesis, buku diari mungkin gitu ya, zaman-zamannya buku diari gitu ya. Hal seperti itu yang biasa kita tulis dengan menggunakan rasa, olah pikir, itu akan mengaktifkan sel-sel otak kita lebih dari 80%. Tapi jika itu copy paste dari sebuah jurnal, dari sebuah novel, dari sebuah lirik lagu atau puisi atau semacamnya yang kita hanya copy paste saja, itu jarang kita menggunakan rasa, jarang menggunakan pola pikir, sehingga otomatis sel aktifnya pun tidak terlalu banyak. Jadi mungkin bisa jadi sama seperti saat kita bicara, 15-20%. Nah ini penelitian seperti itu. Kemudian yang berikutnya, ini. Jadi ada perkembangan grafologi. Kalau di Indonesia terus terang bahwa grafologi ini sudah mulai dipakai untuk proses seleksi, mulai dipakai untuk proses evaluasi yang periodik. Jadi di beberapa perusahaan besar, grafologi digunakan untuk mengevaluasi setiap karyawannya, setiap stafnya, setiap orang-orang yang ada dalam perusahaan tersebut, entah 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali atau setahun sekali, untuk melihat perkembangan emosionalnya, perkembangan kinerjanya, perkembangan mental, spiritual atau psikisnya itu setiap tahun seperti apa. Ini di Indonesia baru mulai, kurang lebih mungkin baru mulai naiknya pelatihannya itu mulai 2012, 2014 lah, dan banyak perusahaan baru mulai menggunakan grafologi, tetapi baru sekedar digunakan sebagai alat pendukung dari psikotes. Dan itu hal yang wajar untuk negara yang baru memulai grafologi sebagai alat penilaian atau assessment ya. Nah, sedangkan di Eropa, terutama di Perancis, Jerman, kemudian di Amerika, dan sekarang juga lebih banyak berkembang di Amerika, tapi kalau di Amerika itu tidak serutin Perancis dan Jerman. Kalau di Perancis dan Jerman sebagai dua negara tempat lahirnya dua aliran besar dalam grafologi, ini banyak menggunakan analisa tulisan tangan, tidak hanya sekedar assessment atau penilaian saat perekrutan karyawan, tetapi juga saat melakukan evaluasi periodik secara berkala, entah 6 bulan sekali, entah 1 tahun sekali, untuk melihat ada perkembangan apa. Bahkan menariknya, dalam sebuah perusahaan itu ada aturan apabila karyawan ini waktu masuk masih jomblo gitu ya, masih sendiri, single, kemudian dia menikah, walaupun tidak 6 bulan atau kurang dari 6 bulan, kurang dari setahun, tapi dia sudah menikah, itu akan dites tulisan tangannya, kepribadiannya 1 bulan setelah menikah. Jadi apakah dengan menikah itu ada perubahan psikis, mental, atau kinerja? Apakah naik, turun, atau sama aja? Nah, itu menjadi penilaian bagi tim manajemennya. Oh, ternyata setelah menikah dia mengalami peningkatan kinerja yang luar biasa. Gitu. Nah, ini yang menjadikan penilaian apakah orang ini layak dipromosikan, atau dirotasi, atau dimutasi, segala macamnya. Ini yang digunakan Prancis dan Jerman. Oke. Sedangkan di Amerika, guru saya itu lebih banyak menggunakan keilmuan grafologi ini diminta oleh negara, dalam arti untuk melatih FBI, profiler, kemudian melatih polisi-polisi setempat menilai karakter seseorang, karakter korbannya apakah dia jujur atau tidak, kemudian menilai pelakunya ini memiliki kepribadian ganda atau tidak, bagaimana masa lalunya. Ini mulai banyak menggunakan grafologi. Bahkan
kalau grafologi itu disebut sebagai analisa tulisan tangan, maka sebenarnya grafologi sendiri tidak sekedar analisa tulisan tangan. Bahkan coretan tangan pun kita nilai. Contoh sederhana begini, mungkin Bapak Ibu Mas Mbak di sini masih punya anak atau adik atau keponakan yang usianya masih di bawah 7 tahun, masih 3 tahun atau 4 tahun, masih belajar menulis. Itu bisa dilihat bagaimana dia memegang bolpen, kemudian bagaimana dalam sebuah kertas dia memulai dari tengah kah, dari pojok kiri bawah, pojok kiri atas, atau tiba-tiba dia mulai dari sesuatu yang big gitu, yang besar gitu, atau dia menekan sekali. Ini pun bisa dinilai gitu. Istilahnya doodle ya, jadi coretan-coretan atau bentuk-bentuk yang ada maknanya sebenarnya. Contoh sedikit saya kasih materi begini. Apabila anak masih usia 3 sampai 5 tahun atau 7 tahun, dia lebih sering menggambar binatang yang menunjukkan cakarnya, taringnya, atau keganasan binatang tersebut. Secara psikis ini ada kaitannya memiliki sebuah traumatik atau memiliki sebuah background yang berhubungan dengan ayahnya. Nah, ini menarik gitu loh. Berhubungan dengan ayahnya dari segi gambar, dari segi tulisan tajam-tajam biasanya. Ini kalau kita menganalisa tulisan tangan dan gambar dari anak yang usianya masih 3 sampai 5 atau 7 tahun. Beda kalau misalkan 7 sampai 10 tahun, beda lagi 10 sampai 13 tahun, dan beda lagi 13 tahun ke atas. Karena dalam grafologi itu usia 13 tahun ke atas dianggap emosinya sudah mulai stabil, sehingga tulisan tangannya bisa dinilai secara lebih detail. Tapi di bawah 13 tahun, kita harus melihat bagaimana dia menulis, bagaimana cara memegang bolpennya, dan juga harus melihat medianya. Media seperti apa? Apakah dia lebih senang di kertas yang bergaris atau tidak bergaris, yang berwarna atau yang tidak berwarna? Hal yang seperti itu. Baik, ini slide yang saya tampilkan seperti ini kurang lebihnya penelitiannya. Oke. Ini sekelas info aja bahwa kita lebih sering melihat seorang karyawan atau seseorang saat kita merekrut gitu ya. Saat kita merekrut seorang karyawan, kita melihat dia mampu untuk mengerjakan soal-soal. Dia mampu dalam FGD-nya, dalam fokus grup diskusinya. Dia mumpuni dalam membuat job list, dalam membuat sistemnya, dalam mengatur organisasinya, dalam mengatur orang-orang yang ada dalam grupnya. Dia mampu itu melakukannya. Jadi saya menilai itu mampu secara akademik, mampu secara intelektual. Tapi entah kenapa saat dia bekerja 3 bulan, 6 bulan, setahun, mungkin ada manajemen yang mengatakan, kok bisa sih orang kayak gini diterima, kelakuannya begini, kerjanya begini gitu. Nah, disinilah grafologi melihat. Nah, jadi seorang karyawan umumnya diterima kerja karena keterampilannya, kemampuannya, tapi dipecat atau diberhentikan karena kepribadian atau karakter. Dan saya mengalami hal itu saat saya diminta oleh 3 perusahaan besar di Indonesia untuk menganalisa tulisan tangan dari kandidat. Posisinya waktu itu ada yang HRD, ada yang akunting, ada yang keuangan, ada yang bagian logistik kalau nggak salah. Memang ada sedikit perbedaan antara hasil psikotes dengan hasil grafologi. Perbedaan itu di mana? Perbedaan itu letaknya saat grafologi mengatakan kepribadiannya dalam waktu sekian bulan ini akan ada perubahan. Karena saat dia
melalui tes-tes yang ada waktu di awal, dia betul-betul menggunakan dirinya secara intelektual. Tapi saat dia bekerja, dia akan mulai beradaptasi dengan lingkungannya dan menyesuaikan tempatnya untuk melihat apakah dia bisa menaruh idenya, pribadinya, perbuatan atau perkataannya di lingkungan tersebut. Begitu bisa masuk, dia akan dua hal, akan menjadi orang yang selalu mensupport orang teman-temannya di sana, atau menjadi orang yang, mohon maaf, pengganggu di sana, benalu di sana. Jadi cara kerja dia sangat produktif, tapi nggak bisa main tim, atau dia hanya bisa tim saja, nggak bisa sendiri, atau dia bisa tim dan sendiri, tapi kalau lingkungannya berdekatan dengan teman-teman yang mayoritas laki-laki atau mayoritas perempuan, dan dia sukanya begini. Nah, ini bisa mengganggu. Ini bisa menjadi alasan bagi manajemen kenapa kepribadiannya begini, kenapa seperti ini. Jadi lebih seringnya saya melihat saat ada orang atau perusahaan mengassessment karyawan baru diterima di sana, lebih kecenderungannya lebih menggunakan intelektual dan keterampilan kerja, bukan melihat keterampilan kerja dan kepribadian. Ini yang perlu sama-sama kita pelajari, karena intelektual yang bagus belum tentu kepribadiannya bagus. Toh kita ingin melihat orang, menerima orang yang memiliki intelektual dan kepribadian yang bagus juga. Oke. Next, tadi sudah disebutkan bahwa ini adalah salah satu manfaat dari grafologi. Jadi grafologi itu bisa dikatakan coretan otak, bisa dikatakan tulisan otak. Jadi apa yang ada di otak kita disalurkan melalui saraf-saraf halus motorik di tangan kita, bercampur dengan rasa yang ada di sana, ditambah dengan historisnya kita di masa lalu seperti apa, tertuang dalam tulisan tangan. Nah, tadi Mas Samsul sudah meminta untuk silakan menyiapkan tulisan tangan di kertas folio tidak bergaris, menggunakan pulpen yang biasa, dilapisi 5 lembar, jadi alasnya itu 5 lembar HVS juga. Itu ada alasannya semua. Nanti monggo di sharing ya tulisan tangannya, dan kita akan sama-sama melihat apa artinya gitu. Tapi kita close ininya ya, namanya. Jadi ini rahasia gitu. Monggo silakan. Oke, udah banyak sekali nih Pak Banu. Wah, ini penuh. Ya. Kemungkinan nanti kita pilih 3 gitu Pak Banu ya, karena ada banyak pengertian yang masuk. Siap. Monggo, ini kalau misalkan ada pertanyaan boleh silakan. Oke. Silakan. Gitu monggo silakan. Silakan. Pertama kita buka pertanyaan, ada 2 penanya, silakan ya. Silakan bertanya. Ya, silakan. Ibu Sunarti. Ya, terima kasih Bapak. Silakan Ibu. Kami dari Pacitan, seorang guru Bapak. Oh, nggih. Oh, luar biasa. Dari ini sebenarnya saya tadi sudah kirim. Nggih. Sudah kirim tulis saya. Mungkin bisa dilihat seperti itu. Begini Bapak, sebenarnya saya tuh gimana ya, banyak kekurangan, hanya saja saya tuh tidak ada yang memberikan istilahnya masukan terhadap kekurangan saya, karena mungkin dari pihak keluarga sendiri saya tertua sehingga biasa menyelesaikan masalah seperti itu, sehingga tidak ada yang begitu. Kemudian dari dinas kedinasan pun
dari kedinasan pun kadang-kadang juga karena sudah usia sudah ya bukan senior, tapi karena sudah sekian lama bekerja itu kadang-kadang dituakan atau gimana, walaupun sebenarnya saya itu belum mampu, banyak sekali kekurangan saya, tapi mau memberikan masukan. Kalau diberi masukan itu kadang-kadang saya itu kok gimana ya, menerima, tapi menerimanya itu ya sedikit itu banyak sekali. Kalau baru saya kurang, tapi cara terus saya itu sering kali kalau bicara itu cepat. Selama saya itu berusaha untuk melambatkan pembicaraan saya, mengukur, memperhalus ucapan saya, semakin hilang apa yang akan saya sampaikan. Kalau itu terima kasih. Terima kasih Ibu Sunarti dari Pacitan. Mungkin silakan Mbak Banu. Luar biasa. Oke, baik. Mungkin bisa di-share tulisan tangannya juga mungkin ya di sini. Apakah diizinkan Ibu? Bisa, enggak apa-apa. Oke, sebentar. Saya cek dulu Ibu. Nomor WhatsApp-nya berapa Ibu? 140. Terakhir 140. Nama lengkap Ibu? Apa? Sunarti. Bukan, nomor WA yang lengkap. WA yang lengkap 087 758 227 140. 087 227 140. 227 140. Ya. Sebentar. 0877 ya? 7, ya. 0877 087 728 28 28 087 728 758 maaf 087 758 227 140 227 7140. 7140. Iya. 758 227 140. 0877 5822 087 758 227 140. Belum masuk ya Ibu ya, sebentar. Belum masuk. Pak, tadi sudah saya kirim Belum ya? belum, Pak? Oke, coba dikirim ulang Ibu. Oke, sambil menunggu Ibu mengirim kembali, silakan yang lain ada pertanyaan. Silakan, yang lain ada pertanyaan. Mas Samsul, ini saya tanggapi dulu atau gimana? Ini nunggu sekalian dikirim ulang Pak Banu, biar sekalian bisa ditampilkan. Oke, baik. Oke, silakan yang lain. Oke. Yang lain ada yang bertanya? Silakan, ini terkait dengan intelektual dan kepribadian ya Pak Banu ya. Jadi kepribadian bisa dilihat dari tulisan tangan maupun tanda tangan. Kemudian intelektualnya apakah sama Pak? Bisa dilihat dari situ atau harus menggunakan psikotes? Ya, jadi gini. Saya tidak membandingkan grafologi dengan psikotes. Grafologi lebih bagus daripada psikotes, bukan seperti itu. Tapi grafologi ini sebenarnya pengembangan ilmunya yang mengembangkan itu kebanyakan malah profesor-profesor dari psikolog gitu loh. Seorang ahli-ahli psikologi yang melihat perilaku seseorang ternyata ada kaitannya dengan tulisan tangannya dan berkaitan dengan perasaannya dan pola pikirnya gitu loh. Dari situlah muncul grafologi. Karena kalau grafologi sendiri itu sebenarnya sudah ada bahkan di Cina sana sebelum Masehi. Jadi kalau saya tidak salah ingat itu ahli strategi perang namanya Sun Tzu Pak ya, kalau nggak salah itu. Oke. Dia itu selalu menang peperangan karena dia mengetahui tulisan tangan musuhnya. Jadi dari tulisan tangan musuhnya dia tahu, ini orang sukanya gerilya, maka kepungnya dari sini. Ini orang sukanya nyamping kalau nyerang, maka serang dari sini. Orang sukanya frontal, maka serang dari sini. Itu dia selalu menang hanya dari melihat tulisan tangan musuhnya, panglima-panglanya. Nah, dikembangkan, mulai di-coding, mulai dibuat secara ilmiah, ada perbandingannya, ada perhitungannya,
kemudian ada pengukurannya juga, jadi tidak asal ucap. Karena sampai sekarang pun masih ada tuh orang yang berkata grafologi ini pseudoscience ya, grafologi ini ramal-meramal ya, grafologi ini tebak-tebakan ya, ngomong begini terus dapat gitu, asal kena gitu. Enggak, kan grafologi ini tidak bisa melihat apakah tulisan tangan ini tulisan tangannya laki-laki atau perempuan, usianya berapa, pekerjaannya apa, kita nggak bisa lihat. Yang kita bisa lihat murni hanya kepribadian yang muncul dari tulisan tangannya. Dan apabila seseorang itu memasukkan tulisan tangannya, jadi dia tahu nih bakal mau digrafo, bakal mau dianalisa tulisan tangannya, terus dia pura-pura nulis, dalam arti dia bagusin tulisan tangannya. Maka yang terjadi adalah kita melihat ya apa adanya itu secara objektif. Kita melihat ya itu tulisan tangannya. Ternyata hasil analisanya salah. Oh ya wajar, karena dia pura-pura. Jadi dia tahu bakal dia di grafo, dia merekonstruksi tulisan tangannya sebagus mungkin. Gitu. Jadi betul-betul ini objektif dari kode yang muncul di tulisan tangan. Dan grafologi tidak melihat konten. Grafologi tidak melihat apa yang dia tulis, kecuali grafo investigasi. Grafologi hanya melihat kode apa yang muncul. Oh ada kode ini, artinya ini. Oh ada kode ini, artinya ini. Tapi kalau grafo investigasi, semisal mohon maaf, ada tindakan kriminal, kemudian di samping korban ada tulisan tangannya kayak pamit, misalkan dia bunuh diri, dia pamit mohon maaf ayah bunda bla 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 segala macam karena begini. Nah itu yang bekerja grafo investigasi, maka kontennya dibacakan. Di saat kata-kata ini kok bentuknya begini, kata-kata ini bentuknya begini. Saat dia menyebut nama seseorang, dia menulis nama seseorang, bentuknya begini. Saat namanya ini, bentuknya begini. Kenapa ada perbedaan? Kenapa kok ini naik, ini turun, ini kok patah? Nah itu grafo investigasi. Kontennya yang dilihat dan dibaca. Itu Mas Hamsul. Oke Pak Banu. Kemudian begini Pak Banu. Jadi orang grafologi itu kan melihat bukan kontennya, tapi tulisannya, cara dia menulis. Misal nih Pak Banu, saya tulisannya itu menurut ilmu grafologi itu miring ke kiri atau apabila orang kurang optimal Pak Banu. Kemudian saya mencoba melatih tulisan saya agar lurus atau condong ke kanan atau lebih produktif gitu ya. Nah, apakah tulisan tangan yang saya ulang menggunakan strategi agar grafologi saya dinilai bagus, apakah bisa merubah mindset saya, Pak? Ya, baik. Jadi grafologi adalah coretan otak atau tulisan otak yang di dalamnya tertuang pola pikir dan pola rasanya kita. Sehingga semisal ini saya kasih satu materi rahasia ini. Jadi wih, rahasia nih. Teman-teman yang ada di... Ini rahasia umum atau rahasia apa ini Pak Banu ya? Ini untuk teman-teman yang ada di Zoom aja nih ya. Oke. Silakan Bapak Ibu melihat tulisan tangannya. Lihat huruf I ya, huruf I dan huruf J. Huruf I dan J, ya. J Jakarta. Yang kecil, huruf I kecil sama J kecil. Ya. Nah, kita lihat dulu. Huruf I kecil sama huruf J kecil itu harusnya ada titiknya atau tidak? Harusnya ada titiknya. Harusnya ada titiknya. Sekarang dicek. Huruf I sama huruf J-nya yang Bapak Ibu tulis itu ada titiknya enggak? Kalau nggak ada titiknya, secara grafolog, secara general, artinya kurang dalam ketelitian. Oh ya. Kalau nggak ada titik, kurang dalam ketelitian. Jadi tipe kalau orang kurang teliti, salah satunya adalah huruf I sama huruf J-nya titiknya hilang. Titiknya hilang. Salah satu ya Pak Banu ya? Satu gitu, salah satu. Sehingga di saat kita memperbaiki huruf I sama huruf J-nya, apakah nanti kita menjadi pribadi yang teliti? Oke. Lihat faktor yang berikutnya,
Jadi tidak hanya sekedar satu faktor. Jadi ada faktor 2, 3 dan sebagainya. Jadi ada yang satu arti, satu makna, misalkan ketelitian. Oh, ketelitian itu dilihat dari huruf titik di huruf I dan huruf J. Kemudian hipotesa kedua, apabila huruf I dan huruf J-nya ada titiknya tapi dia masih belum teliti, berarti ada faktor X yang mendukung untuk tidak teliti. Apa faktor X-nya? Nah, ini banyak ini. Jabarannya. Tapi salah satu secara umum yaitu di huruf I dan J-nya harus ada titiknya. Jadi kalau nyari akunting, nyari bagian keuangan, carilah tulisan tangannya dia yang ada titiknya. Lengkap, Pak. I dan J. Lengkap. Kalau tulisannya bagus tapi I sama J-nya itu tidak lengkap titiknya, kemungkinan besar dia kurang teliti. Dan silakan tanyakan pas interview. Sebagai akunting, Anda kurang teliti ya? Nah, mungkin dia mengakuinya. Oke. Kalau kurang tulisan, Pak, biasanya kan kita terbiasa nih dulu waktu kita pakai HP itu kan tidak cuma TD terus OTW dan lain sebagainya lah. Apakah itu mempengaruhi mindset kita, cara berpikir agar tidak teliti, Pak? Bukan teliti kalau itu dilihatnya. Oke. Kalau mengurangi kata atau mengurangi huruf dalam kata, itu kita melihatnya bukan teliti atau kurang teliti, tapi kita melihatnya dari keinginan seseorang untuk mempercepat satu hal. Jadi pengennya instan, sakdek saknyat geendang ge wis. Rampung. Nah, itu. Jadi misalkan begini, tulisan tangannya mungkin tulisnya gini, menyampaikan, tapi tiba-tiba huruf A di belakang itu hilang, jadi menyampaikan, huruf A-nya hilang. Okay. Dan itu ternyata tidak hanya dalam satu kata, banyak kata yang hilang. Di dalam banyaknya kata itu ada huruf-huruf yang hilang, entah huruf I-nya, entah huruf A-nya, entah misalkan sarapan P-nya hilang, jadi saraan misalkan. Nah, ini menyatakan salah satu artinya secara umum, dia tipikal orang yang inginnya sakit-sakitnya cepat, instan, tapi dia nggak ngerti harus bagaimana, sehingga kadang dia gegabah. Ini secara general artinya. Oke. Jadi kalau ketemu orang seperti ini, saya menghindari untuk menjadi seorang konseptor. Dan kadang dia konsep bagus. Dia konsep bagus. Gimana kalau misalnya kita nggak ada ini gini, ada empatnya gini. Udah, begitu dia disuruh buat detail konsepnya, bisa ambiar itu. Oke, berarti dia ini harus grafologi Pak Banu ya. Kita misal butuh tim di bagian apa? Bagian teknis, misal kita butuh tim dalam organisasi, baik itu bagian accounting, bagian administrasi, bagian action di lapangan, itu butuh karakter yang berbeda dari tulisan tangan, Pak Banu ya? Oh, betul beda. Contoh begini, untuk merekrut security perlu nggak teliti? Oke, ya perlu, Pak. Oke. Besar telitinya ketimbang akunting. Iya, lebih besar akunting ya. Betul, sehingga kita main persentase. Misalkan huruf I sama huruf J-nya ada 100. Oke. Seorang akunting nilainya harus 9 atau 9,5. Berarti 90% atau 95% huruf I dan J-nya harus ada titiknya. Oke. Tapi kalau misalkan security nggak perlu 90%, mungkin 60% itu. Karena yang bukan adalah fisik yang kuat, bisa begadang, dan pelayanan dalam buka pintu, masukkan. Lebih penting. Dan juga kalau Anda Oke, Pak Banu. Nah, banyak tulisan itu yang begini, Pak Banu. Setiap kali nulis,
nulis pendek itu Pak Banu, biasanya langsung kita coret bawahnya. Set. Nah, itu Pak ada makna Pak. Kemudian kadang kecepatan Pak. Semisal dalam kondisi yang cepat ataupun dalam kondisi yang normal itu nulisnya cepat sekali. Cepat. Kemudian ada yang spasi dari setiap kata itu ada yang panjang, ada yang pendek sekali. Kemudian jenis tulisan ada kecil banget. Walaupun misalnya ada mahasiswa atau pas waktu pelatihan diminta untuk nulis di whiteboard yang lebarnya 1 kali 2 meter Pak, itu tetap nulisnya itu kecil banget ya Pak ya. Bisa kecil-kecil gitu ya. Nah itu dari beberapa karakter tulisan itu ada maknanya nggak Pak? Ada, jadi maknanya berbeda ya. Sebenarnya tadi pertama kita jelaskan bahwa grafologi dan tulisan otak sehingga nih mengubah tulisan tangan akan mengubah kepribadian. Oke. Tetapi butuh waktu. Oke. Butuh waktu. Apabila kepribadiannya berubah, maka tulisan tangannya pun akan berubah. Mari kita cek tulisan tangan kita masing-masing dari mulai SD, SMP, SMA, kuliah, bekerja, menikah, punya anak. Pasti ada yang berbeda. Kenapa? Pengaruh lingkungan, faktor internal di dalam menghadapi lingkungan, reaksi kita menghadapi keluarga, faktor tekanan keluarga, tekanan pekerjaan, lingkungan selain pekerjaan dan keluarga, itu mengaruhi karakter kita. Sehingga grafologi memiliki variasi 6 bulan. Jadi Bapak Ibu yang sekarang menulis di sini, mengirimkan ke Mas Samsul, itu bisa kita nilai hanya untuk 6 bulan ke depan. Bulan ke-7 berbeda, karena mungkin siapa tahu nanti Mas Samsul bulan depan pandemik sudah selesai, bulan depan Mas Samsul tinggalnya di Eropa misalkan. Di Eropa itu tulisan tangannya ada yang berbeda, akan di Rusia atau di mana ya, daerah-daerah Eropa Timur itu kan bentuk tulisan beda, update-nya. Bisa jadi nanti ngikut ke sana kepribadiannya, sehingga nanti berbeda cara membacanya, beda hasil analisa. Begitu pula dengan tulisan tangan yang ada saat ini pun begitu. Orang tulisannya kecil-kecil, gak terlihat juga ada. Kecil tapi terbaca juga ada. Kecil terbaca ada, besar tidak terbaca juga ada. Maknanya beda-beda ini. Gitu. Perbedaannya beda-beda. Spasi juga ada yang sempit, ada yang lebar, juga beda juga artinya. Begitu. Nah, ini akan coba tampilkan beberapa hal ya. Contoh begini. Nah, ini adalah contoh tulisan tangan yang memiliki kemiringan ke kiri. Contohnya, lihat huruf J-nya. Huruf J-nya, kemudian huruf S-nya, Y-nya, ini semuanya miring ke kiri. Tapi kalau dari tulisan ini, kira-kira orang ini apakah cukup teliti atau kurang teliti? Oh, dari tulisan ini. Apa ya? Kurang teliti nih Pak. Apa? Ada lagi kurang yang teliti. komentar? Karena huruf J-nya tidak ada titiknya. Oke. Ini maksudnya kurang teliti. Nah, jadi huruf J-nya, nah ini tidak ada titiknya, lewat dia. Kemudian satu lagi. Tadi kan saya bagi satu rahasia ya, titik ya, I ya, titik Oke. itu aja ya. Saya bagi satu rahasia lagi. Weh, ini rahasia umum ya Pak ya? Oke, apa Pak? Coba, ini kan kata selanjutnya. Ya. Oke. Coba, mari kita tutup kata lanjut, kata dari huruf E sampai lanjutnya itu kita tutup. Kira-kira huruf S itu nampak seperti huruf S atau huruf C yang kebalik atau huruf apa itu? Ini huruf apa nih Pak? Huruf J. Huruf J. Ada huruf J kan? Bayangkan, nah ini artinya berbeda. Ini artinya
secara general ya, kita tidak bisa menjudge orang yang seperti ini karena kita hanya melihat informasinya sedikit ya. Jadi huruf S tidak seperti huruf S, itu maknanya adalah huruf yang diubah atau huruf yang tidak sesuai. Ini berarti tipikal orang secara umum, tipikal orang yang belum paham atau belum tahu maunya itu apa. Oke. Mau gimana. Nah, kayak gitu kurang lebih. Jadi dia punya keinginan, punya hasrat, tapi nggak tahu harus gimana. Atau dia tahu caranya tapi nggak mau tahu mau ngapain gitu ya. Bingung Pak ya? Bingung jadinya gitu loh. Ini contoh yang apa namanya Martina kirim. Tadi mohon maaf Bu Sunarti tadi sudah kirim tulisan tangan belum ya? Sudah. Mau dibuka dulu Pak ya? Mungkin bisa di-share? Oke, saya share dulu Pak. Bentar. Sambil menunggu. Oke, sudah ini Pak. Oke. Ya, coba zoom mungkin. Oke, sebentar. Saya zoom dulu. Ini ada suaranya? Ada Pak, ada. Dengar Pak. Oke. Bu Sunarti luar biasa PD-nya kan. Luar biasa. PD luar biasa. Iya. Sebentar. Oke. Dari saja ya, coba dilihat. Iya. Teman-teman ya. Tulisan tangannya sama tanda tangannya. Iya. Kontras ya, besarnya ya. Iya. Besarnya sangat kontras gitu ya. Iya. Betul. Nah, itu dia. Jadi salah satu dari orang yang PD-nya cukup tinggi bisa dilihat dari tangannya gitu ya. Tangannya besar banget gitu ya. Iya. Besar banget itu. Punya kepedean yang biasa. Nah, ini ngapunten Ibu kali ini. Iya Pak, enggak apa-apa. Saya terima kasih. Iya. Ya, saya tunggu Pak, saya tunggu apapun saya. Ya. Iya. Jadi saya harus mohon maaf dulu di awal karena gini. Follow sampai dengan saat ini bisa untuk memilah kata-kata yang kamuflase, kata-kata yang halus gitu. Jadi saya lebih seringnya tuh melakukan apa adanya. Iya. Jadi Iya Pak. Terima kasih. maaf Iya. Jadi Bu Sunarti kalau dari tanda tangan ini kan ada garisnya yang begitu panjang dan besar di arah kiri. Iya. Jadi gini, kita akan menulis dari kiri ke kanan. Nah, kalau saya bilang ada garis yang berarti kita lihat dari arah awal kita menulis. Jadi dari tangan kita tulisan cukup panjang ke kiri ini mengartikan Bu Sunarti memiliki historical masa lalu yang sampai dengan saat ini dia saat mau PD itu tertarik. Ada sesuatu yang ngunci, gitu loh. Ada sesuatu yang ngunci. Nah, hal ini didukung dengan tulisan tangannya. Mari kita perhatikan tulisan tangannya itu, Ibu menulis kelemahan kemudian bawahnya ada tanda garis ya. Iya. Tapi dilihat dari garisnya itu mulai dari maju kemudian makin menyampai ke kiri lagi. Iya. Itu dia. Ini menandakan orang yang secara umum, orang yang mau maju, punya keinginan kuat untuk lari, tetapi tiba-tiba pelan terus tertarik ke masa lalu. Aduh, kayak gini gitu loh. Iya. Aduh, jangan-jangan, waduh, ada was-was, ada panik, ada khawatir, bukan khawatir ya, tapi ada sesuatu yang mengganjal yang belum terselesaikan di masa lalu. Ini yang perlu diselesaikan.
Oh iya. Jadi marginnya itu menyempit ke kiri. Jadi harusnya margin itu, misalkan ini kertas, saya nggak bawa kertas. Misalkan ini kertas gitu, Ya. kita menulisnya di sini. Nah ini lurus. Bagus. Nah kalau ibu tadi begini bentuknya. Kiri. Iya. Nah bentuknya begini. Iya. Jadi ini sudah berusaha untuk lari, tapi ternyata kembali ke masa lalu. Kembali ke masa. Ada apa nih di masa lalu yang mengikat diri gitu ya. Itu yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua, kalau saya lihat, nah ini ibu punya PD yang cukup kuat kok. PD-nya besar loh. Iya. Hanya ada historical yang kemarin itu ada apa ini yang perlu diselesaikan. Kalau dilihat dari sini, dari faktor lingkungan, ini ibu punya ciri tulisan yang mudah dipengaruhi. Oh. Jadi ibu kalau punya keyakinan satu hal, punya kemantapan satu hal, sudah mantap dibawa, begitu mau dipresentasikan, tiba-tiba ada orang ngomong begini, Bu, itu tambahi wae ngene. Ibu langsung berubah. Oh iya ya. Nah langsung berubah seperti itu. Iya, Ini yang perlu kadang-kadang dicegah. gitu, kadang-kadang gitu. Kadang-kadang Ya, gitu. ini perlu dicegah karena tulisan tangannya, menurut saya ini tulisan tangannya bagus. Jadi suka berproses, suka tahapan-tahapan yang jelas, suka prosedur yang jelas, itu bagus. Hanya saja mudah dipengaruhi, itu kurang bagus. Sehingga kadang-kadang merupakan step. Nah, bisa jadi saat ibu presentasi di depan sudah menyiapkan semua materi yang akan disampaikan, tiba-tiba ada yang bicara atau ada yang memberikan masukan atau ada yang memberikan tanggapan sebelum ibu tampil, itu mengubah gaya penyampaian ibu. Betul. Oke, wah, luar biasa nih Mas Banu. Iya, terima kasih. Terima kasih Bu Sunarti. Ada pertanyaan lagi nih Pak Banu. Jadi kemiringan tulisan, baik itu ke kiri, ke kanan, ataupun tulisannya itu kecil, besar, kotak-kotak, Pak ya. Itu pengaruhnya itu reaksinya terhadap orang lain atau lingkungan, Pak? Dua-duanya. Oh, dua-duanya, oke. Bahkan 3 jadi. Bentuk tulisan itu mempengaruhi diri sendiri, mempengaruhi orang lain, dan mempengaruhi lingkungannya dia. Bagaimana dia beradaptasi, bagaimana bereaksi, bagaimana dia memproaksinya. Itu berpengaruh sekali. Ini, Bu Sunarti ini, tulisan tangannya, tipikal kemiringannya ini tegak. Jadi, tegak. Nah, kedua juga, ini juga cenderung tegak-tegak juga. Tapi bentuknya berbeda. Kalau tadi bentuknya Bu Sunarti itu tegak dan ada kakunya, mengartikan orang yang melogikakan sesuatu dan punya prinsip sebenarnya. Tapi kelemahannya mudah dipengaruhi. Oke. Jadi logis, berprinsip, mudah dipengaruhi. Kacau nih. Oke, Pak Banu, tadi kan yang tulisan tangan itu mempengaruhi pribadi kita. Kemudian rahasia yang pertama Pak Banu itu kan ada titik antara I dan J. Ini rahasia kedua belum ini Pak Banu? Oh. Rahasia kedua. Saya bilang ada huruf yang dirubah. Huruf yang dirubah. S-nya tadi itu. Oke. S-nya tuh kayak J, jadi ada kayak J. Ini kita nggak ngerti orang yang mau apa. Ada maunya tapi nggak mau, atau ada maunya tapi nggak tahu, atau malah banyak maunya. Nah ini tipe kali begitu. Oke. Harusnya tulisan yang begitu muncul di usia di bawah 20 tahun atau usia di bawah 17 tahun. Oke Pak Banu, ini saya tampilkan ada 3 Pak Banu ya. Ini namanya saya tutup. Beberapa jenis tulisan yang berbeda Pak Banu ya. Yang pertama ini merknya ke kiri, ke kanan ya, ke kanan, huruf Latin, kemudian tanda tangannya juga menuju ke angkasa. Kemudian yang satu dia lurus ya,
lurus, kemudian Lurus, kalau terus. tanda tangannya juga lurus, jadi tulisan lurus, tanda tangan lurus, tulisan miring, tanda tangannya miring juga. Kemudian ini tulisannya agak glundek-glundek ya, agak oval-oval, tanda tangannya pun juga oval-oval. Nah ini 3 jenis ini bisa kita diskusikan Pak Banu. Tadi kan sudah kita ada tulisan miring itu cirinya apa, sekarang yang miring ke kanan. Oke, silakan Pak Banu. Nah, yang ini dulu ya. Oke. Ini tulisannya sama kayak tulisannya. Oke. Suka berproses, suka tahapan yang jelas, analisanya bagus, investigasinya bagus. Kemudian kalau yang ini kalau yang ini lebih konsisten. Jadi kalau dilihat dari tulisannya ya, ini ada kata-kata dengan, kata awalnya ya, dengan, terus tulisan, terus bagaimana, sama jazakumullah. Ini lurus. Oke. D, B, D, T, B, J-nya tuh lurus gitu loh, lurus. Nah, ini konsisten. Oke. Tipikal yang berusaha untuk konsisten. Bahkan baseline-nya, garisnya tuh lurus. Dengan ini saya meminta Mas Banu untuk menganalisa. Itu kan lurus tuh, lurus gitu. Tulisan dan berdasarkan grafologi itu lurus gitu. Lurus juga. Kalimat ketiga juga lurus, keempat juga lurus. Ini orang yang konsisten. Jadi tipe kalau orang yang konsisten, baik secara margin, secara baseline, analisanya bagus, investigasinya bagus, suka tahapan yang jelas, suka prosedural yang jelas juga. Kelemahannya kalau punya anak buah kurang bisa fleksibel. Oke, keras ini Pak. Anak buahnya gimana? Keras ini ya Pak ya, tipe-tipe yang apa, tegas ya? Tipe yang disiplin, tegas disiplin. Oke, tegas disiplin. Oke. Kadang kita perlu fleksibel. Oke. Kadang kita perlu fleksibel. Jadi kalau ngeliat anak buah yang kurang rapi dikit atau kurang ini dikit tuh dia kayak greget, kayak gitu. Oh gitu ya. Oke. Kayak greget, Greget ya. greget. Tapi bagusnya karena dia punya konsistensi emosi yang stabil, yang relatif lurus, dia bisa menjaga itu, menjaga netralitasnya dia untuk tidak langsung frontal berbicara gitu. Dan tipikalnya bukan orang yang tipikal orang yang mau dengan mudah menyampaikan apa yang menjadi idenya dia. Jadi dia akan berbicara dengan orang-orang yang kompeten menurut dia. Oke. Semisal dia pengen bahas grafologi, dia akan bicara ke saya, bukan ke Mas Samsul, karena dia tahu, oh Mas Banu punya ilmu grafologi, Mas Samsul belum punya. Dia akan bertanya lebih detail ke sana. Sedangkan ke orang lain dia hanya sekedar kulitnya saja. Oke. Dia mampu seperti itu. Kita lanjut Pak ya. Juga sama. Ini Pak. Lanjut tulisan lurus. Nah ini berarti ilmu ini luar biasa nih Pak ya. Kita bisa mengetahui pimpinan kita itu karakternya apa hanya dengan tulisan tangan. Ini dia. Ini banyak Pak yang masuk ini banyak sekali. Jadi nanti saya mohon Pak Banu untuk mereview satu-satu. Nanti hasilnya bisa dikirim lewat WhatsApp ya. Oh boleh. Ya. Waduh luar biasa ini Om Banu. Karena waktu kita. Satu masa. Gimana? Ya. Sudah suami istri, saya tidak akan membahas cocok tidak cocok ya. Oke, membahas istri cocok tidak cocok Pak? Terlanjur Pak ya? Ya tidak akan membahas itu. Pokoknya kalau sudah suami istri pasti cocok. Pasti saya akan ngomong begitu. Pasti cocok. Nanti kalau misalkan masih pacaran, masih belum jelas masa depannya kayak gimana, saya berani ngomong kan cocok. Cocok Pak. Wah itu kalau anak muda itu anak muda nih Pak ya. Kalau masih pacaran itu gimana Pak? Kayaknya itu udah nikah nih. Oh pasti cocok itu. Kalau masih pacaran Pak, boleh nggak bilang nggak cocok Pak? Gini Mas Samsul, kalau yang sudah menikah,
saya akan cenderung bicara mengenai kelebihan pasangan Anda, kelemahan pasangan Anda, kelebihan Anda, kelemahan Anda, sehingga bisa saling mengisi. Oke. Tapi kalau misalkan saya ngomong sudah suami istri itu saya ngomong, wah ibu nggak cocok sama, gimana Pak? Apa nggak jadi perang dunia itu Pak? Iya betul. Oke Pak, kita lanjut ke apa yang ini Pak. Tulisan tulis ini Pak. Nah, ini kelihatannya lurus, tetapi dalam satu kata ada huruf yang miring ke kiri, ada yang miring ke kanan, ada yang tegak. Oke. Kelihatannya lurus ya. Secara baseline dia lurus gitu ya. Bahkan kita bisa melihat tanda apa sih namanya? Penomorannya. Oke. Strip berkepribadian yang ini, strip udah ini, strip ya. Tanda stripnya itu aja bentuknya beda-beda. Ada yang konsisten lurus, ada yang ke bawah, ada yang tebal depan, ada yang tebal di belakang, ada yang kayak diurak-urak. Betul nggak? Oke, betul. Nah, ini berbeda. Jadi ini masih ada Halo Om Banu. yang terbuka. Oke. Nyaman dengan tangannya itu garisnya mencoret. Limitnya kayak ada kurang pedenya, kurang self esteem, self effikasinya kurang. Itu kalau di itu. Tangan yang ada garis bawahnya boleh nggak apa-apa, tapi usahakan tidak mencoret tanda tangan atau namanya sendiri dan tidak lebay. Jadi misalkan tantangannya segini gitu ya, lebarnya segini ya, garisnya segini, itu kan lebay. Oke. Itu berlebihan. Tapi kalau tangannya udah begini dan sudah punya KTP, sudah punya legalitas pribadi, punya rekening, saya tidak merekomendasikan untuk mengubah tanda tangan. Ribet nanti ya. Buat KTP, buat rekening. Aduh, saya punya pengalaman di Mas Samsul, jadi saya tidak ini, ubahlah tulisan tangan Anda saja gitu loh. Tangan tangan kalau misalkan nanti mau ngadain pelatihan, silahkan pakai tangan tangan yang baru, yang lebih bagus. Tapi untuk tangan tangan yang formal, di ijazah, di KTP, di rekening, mungkin pakailah tangan tangan yang sudah ada, sudah sah secara hukum. Oke Pak Banu, karakter tanda tangan yang bagus yang dapat meningkatkan performa kepribadian kita itu ciri-cirinya apa Pak Banu? Biar kita yang tanda tangannya masih belum bagus bisa merubah sedikit-sedikit lah. Baik. Satu, lebih besar dari tulisan tangannya. Lebih besar itu ukurannya bisa 3 sampai 5 kali huruf kapitalnya. Oke. Jadi misalkan huruf kapitalnya itu panjangnya itu 1 cm, paling enggak ya dia 3 sampai 5 cm. 3 cm saja sudah cukup sebenarnya. Oke. Satu itu ya. Yang kedua, tegak atau miring kanan. Oke. Tegak atau miring kanan. Tapi bukan yang ekstrim miring kanan ya. Bukan. Ya. Karena kalau ekstrim miring kanan itu kadang orangnya terlalu pekewo. Kalau terlalu pekewo dijalui duwe iki kayak duwe. Nyah terus nggak balik gitu. Oke. Mau nagih sungkan. Ya. Gawat nih gitu. Jadi tegak atau sedikit miring ke kanan. Itu yang kedua. Yang ketiga, beri garis bawah. Garis bawah ini menandakan kemandirian, menandakan leadership, menandakan kepribadian yang mampu untuk menjalani tugas yang diamanahkan. Garis bawah. Tapi garis bawahnya proporsional, maksimal sepanjang tanda tangannya. Ya, misalkan panjang tangannya 5 cm, garis bawahnya 5 cm juga, itu maksimal. Tapi tidak kurang dari 2,5 cm.
Jadi usahakan 2/3-nya tanda tangan itu ada garis di bawahnya. Yang ketiga, tidak mencoret tanda tangannya sendiri. Yang sudah ada. Iya, gitu. Tidak mencoret tanda tangannya sendiri. Gitu. Kemudian usahakan garis di bawah tanda tangan itu lurus. Kan ada yang melengkung gitu. Okay. Ada yang ada juga yang malah dikasih emot. Tanda tangannya ada dikasih emot tadi. Iya ya, emot love itu Pak biasanya. Ya, itu salah satu ciri secara umum caper ya. Caper ya, oke. Jadi udah dewasa, udah berumur, tapi ada love-love-nya, ada ornamennya. Nah, ini dia masih butuh perhatian kan. Oke. Itu. Ada lagi Pak. Ini lumayan tricky. Ya ada. Tadi tanda tangannya ada kapital, ada miring kanan, garis bawah sepanjang TTD. Ada lagi Pak apa Pak? Apa harus sesuai nama atau apa Pak? Oh ya, gini. Tanda tangan yang menggunakan nama atau tidak menggunakan nama itu nggak masalah. Yang penting itu sederhana dan mudah dibaca. Dalam arti begini, seperti Soekarno, Soeharto, siapa lagi? Pak Jokowi, itu kan Pak menggunakan namanya sendiri. Joko Widodo itu kan menggunakan namanya sendiri. Oke. Itu mengartikan orang yang ingin menunjukkan dirinya apa adanya. Hey, ini saya. Ini loh saya apa adanya. Itu tertuang dalam tanda tangannya. Oke. Jadi dia menulis namanya apa adanya. Dan saya meniru hal itu. Tanda tangan saya murni, Banu. Saya meniru itu karena saya ingin menampilkan diri saya apa adanya. Dan itu ternyata membawa dampak perubahan yang luar biasa ya. Oke. Dulu itu tanda tangan saya itu pakai nama pribadi tetap Banu, tapi mencoret nama saya, mencoret tanda tangan saya. Ternyata saya tuh nggak pede untuk tampil di depan umum. Tapi setelah belajar grafologi, tanda tangan saya rubah, KTP saya rubah, rekening saya rubah, segala macam saya rubah pakai tanda tangan yang baru. Ternyata itu memunculkan rasa pede, penghargaan, pengakuan diri yang besar. Sehingga saat ngomong di depan banyak orang, semakin banyak orang makin pede saya. Makin pede, oke. Oke, terima kasih. Wah, luar biasa nih. Satu lagi Pak, ini karena waktunya sudah menunjukkan pukul 11 Pak 07. Ini mohon jadi beberapa karakter yang terakhir ini Pak. Ini tanda tangannya ada love-nya nih Pak. Ini pecinta ini Pak. Ya, ini bisa dilihat dari mulai gelombangnya, baseline-nya, itulah agak naik turun. Oke. Kemudian bentuknya bulat-bulat. Bentuk tulisannya tuh kayak bulat-bulat tanpa siku, tanpa ada siku. Jadi kayak bulat-bulat gitu. Ini tipe kalau orang yang pola pikirnya komprehensif. Jadi menilai sesuatu secara umum gitu. Misalkan begini, yang kena COVID corona tuh udah 14.000 loh. Wah, 14.000. Ya, hal-hal begitu. Gitu. Jadi melihatnya secara umum, secara general. Dia tidak melihat ternyata yang sembuh banyak. Gitu. Tidak melihat hanya aja hal yang bentuk tulisannya yang bulat-bulat seperti itu. Kemudian, oh ya, saya lupa satu hal. Kenapa saya minta diberi alas 5 lembar, ya kan? Oke. Kenapa saya minta diberi alas 5 lembar? Itu untuk melihat tekanannya. Tekanan tulisannya Bapak Ibu itu kuat atau ringan. Coba dilihat di lembar pertama, lembar kedua dari tulisan tangannya. Dari alasnya. Alasnya yang 5 lembar itu, coba lihat lembar pertama, lembar keduanya. Kerasa nggak tulisannya di sana? Seandainya diarsip pakai pensil, nyetak nggak itu? Okay. Kalau itu sampai tembus di lembar ketiga, berarti tekanan Anda kuat. Berarti energi Anda besar. Berarti tekanan emosi Anda kuat, besar juga. Gitu. Kurang lebihnya begitu, itu tekanan. Nah, ini, tulisan yang ini tekanannya sepertinya kuat. Karena kalau tekanan tulisan itu kuat, energinya besar, itu biasanya kertasnya melengkung.
Oke. Melengkung gitu, karena dia tertekan, dia melengkung gini, pinggirannya tuh melengkung, ini agak-agak melengkung. Tapi mungkin ada yang nggak ada tembusannya sama sekali, berarti emosinya tuh ringan, emosinya tuh sedang, jadi bukan sedang ya, ringan, bahkan bisa cuek, tergantung tulisannya kayak gimana. Jadi orang yang emosinya enteng, ringan, itu bisa jadi cuek, bisa jadi dia netral, logis aja udah. Bisa jadi dia pola pikirnya cepat, jadi dia mudah untuk melupakan gitu. Wah, ini banyak yang chat yang masuk, semoga tulisan yang dibahas dia. Wah, ini waktunya nih sudah 11 Pak. Ini yang ini Pak, belum dibahas Pak ini Pak. Ya, untuk tulisan yang ini Ya. itu secara tekanan dia cukup kuat, emosinya cukup dalam, cukup besar. Ini yang saya biasanya memberikan saran, kalau emosinya udah tekanannya kuat, tangannya ada bentuk ornamen love-nya begitu. Kemudian bentuk tulisannya tuh bulat-bulat, ini biasanya, mohon maaf, secara umum susah untuk tidak mudah untuk move on, terus mudah gagal fokus, dan biasanya moody. Apa itu Pak Mudi itu Pak? Moody itu apa ya? Galauan. Oh, galau. Jadi ya begitu gitu. Jadi kalau misalkan tulisannya begini, maka saran saya ubahlah baseline-nya lebih lurus. Kemudian tulisannya tegak. Ini kan tulisannya ada yang miring ke kanan, ada yang tegak. Kemudian jarak antar barisnya, baris pertama, baris kedua, coba dilebarkan. Jangan sampai di sini kita lihat huruf kekurangan yang poin nomor 3, kata sering, huruf G-nya, ekornya menabrak huruf H di bawahnya. Ini salah satu kode kecemasan, kekhawatiran, panik. Ini perlu dihindari. Caranya gimana? Buat jarak yang pas. Jadi tidak bertabrakan antara satu dengan yang lain. Okay. Nah, sedangkan baseline itu garis ya, garis lurus. Jadi seandainya nulis itu dikasih garis bawah, seret, itu lurus, gitu. Terus, nah ini tuh ada yang baseline-nya naik, ada yang turun, ada yang lurus. Jadi kan kita kalau nulis di papan tulis tuh kadang naik puncak gunung gitu ya, gitu. Ada yang turun, ada yang melengkung. Itu baseline-nya tuh, pengaturan baseline. Oke. Terus ini juga tadi saya ada satu yang kurang dari Bu Sunarti, dan juga yang ini juga muncul. Coba Bu Sunarti dan penulis yang ini, yang pakai tinta biru ini, coba tolong dicek kesehatannya, terutama di daerah antara bahu atas ini sampai ke pinggang. Apakah ada keluhan? Karena kok cukup intens di sana. Kalau Bu Sunarti coba dicek di bagian depan, dada, ulu hati, perut. Coba dicek. Itu kayak something di sana. Jadi tulisan tangan juga bisa melihat kondisi kesehatan seseorang. Wih, top Itu bisa. sekali nih. Nah ini Bu Sunarti sama ini ya, tulisan tangan yang tadi ini. Itu coba dicek kondisi tubuhnya bagaimana. Mungkin kecapean, atau mungkin tadi sahurnya kurang, atau minumnya kurang, atau mungkin mohon maaf wanita mungkin lagi datang tamu mungkin gitu, atau bagaimana tadi, karena kodenya cukup intens, termasuk yang ini juga gitu. Pak Samsul begitu, Pak Samsul. Oke, terima kasih Pak. Ini sudah melewati jam batas waktu ini Pak. Sangat asik sekali Pak diskusinya. Dan teman-teman yang mengikuti kelas ini tidak usah khawatir tidak terbaca.
Nah, nanti Pak Banu sudah meluangkan waktunya untuk mereview tulisan kita dan akan kita sampaikan melalui WhatsApp ya Pak Banu ya. Betul. Oke, waduh luar biasa. Terima kasih Pak Banu yang sangat luar biasa sekali ini. Mungkin ada statement closing-nya Pak Banu? Ya, kalau misalkan nanti mengirim tulisan tangan bagi yang belum mengirim, itu pulpennya yang biasa aja ya, pulpen yang kayak pilot DPTP atau yang standar, tapi jangan yang bocor ya, karena gini. Nah, ini saya kasih rahasia yang ketiga. Oke. Apa ini Pak? Rahasia yang ketiga. Jadi, kenapa kita menghindari pulpen gel atau spidol atau pulpen yang bocor? Karena dalam grafologi ada namanya ink blot. Ink blot itu tinta yang melebar, tinta yang bocor, tinta yang menumpuk, gitu ya. Nah, itu punya arti yang berkaitan dengan kesehatan fisik. Jadi kalau misalkan banyak kebocoran, saya bisa menilai, wah jangan-jangan punggungnya sakit, jangan-jangan kepalanya sakit, jangan-jangan kakinya sakit. Ternyata nggak sakit, tapi tintanya aja yang bocor, pulpennya aja yang bocor gitu loh. Nah ini bisa salah menilai aja. Sehingga usahakan pulpennya yang biasa, itu yang standar itu nggak apa-apa. Usahakan pokoknya lihat dulu, jangan sampai bocor gitu aja. Halo. Mantap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, matur nuwun sangat.